Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Juli 2023 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Kami juga ingin menginformasikan Fresh Juice akan mengadakan ziarah bersama ke Holy Land di bulan Desember 2023. Sekaligus ulang tahun Fresh Juice yang ke-11 di Holy Land bersama Romo John Laba SDB dan Romo Vincent Widi MGL. Ziarah ini diselenggarakan oleh Holy Global Tour. Peserta terbatas untuk 80 orang saja. Untuk info lengkap bisa langsung WhatsApp ke nomor 0821 1212 2525 atau bisa bergabung di grup WhatsApp dengan klik bit.ly/FJ-Holyland 2023. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini. Shalom, shalom para pencinta Fresh Juice yang kami kasihi. Luar biasa, ketemu lagi kita ya. Hari ini hari bahagia. Sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membaca firman-Mu, merenungkan dan belajar melakukannya, bertindak sesuai kehendak-Mu. Tolong Tuhan, berbicaralah lewat firman hari ini yang kami bacakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 1-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hari yang indah ini, renungan mengenai penabur. Kita sudah di luar kepala, saya percaya itu, sampai sudah tidak masuk kepala ya. Jadi penabur, ada macam-macam tanah yang terima dia, ada yang berbatu-batu, ada yang penuh semak duri dan sebagainya. Nah, saya mau kasih lihat, ini ada gambar, saya foto tadi pagi di depan rumah saya. Dua macam pertumbuhan, dua macam. Satu karena kejepit oleh beton, batu. Satu karena lepas dan tanahnya subur. Nah, kalau lihat ini yang ada jari saya ini, yaitu yang kejepit. Umurnya sudah 9 tahun juga pohon ini. Sama dengan pohon yang sebelah ini.
sama. Pohon rambutan sama. Yang satu tidak berbuah, yang satu sudah berbuah. Buahnya lebat. Tuh, buah lebat yang satu. Sampai dekat tanah buahnya. Sampai dekat ke tanah buahnya. Lebatnya bukan main kalau Anda lihat. Nah, ini dia. Lihat tuh. Lebatnya bukan main. Besar-besar buahnya. Yang satu biji pun rambutan tidak ada. Saya pelajari, sudah dipupuki. Oh, ini sesuai firman Tuhan. Terjepit oleh berbatu-batuan. Terjepit oleh kesenangan duniawi juga demikian. Kalau menjepit iman kita, menjepit orang-orang anak-anak Tuhan dengan kekayaan, dengan kenikmatan duniawi, nah imannya sulit bertumbuh dan sulit berbuah. Ya, sulit bertumbuh, sulit berbuah. Kalau ini sudah kita lihat, seperti ini juga pohonnya berbuah lebat. Ini juga pohon kami, pohon mangga, buahnya sedang lebat-lebatnya. Luar biasa, sedang lebat-lebatnya. Besar-besar sampai kena ke mobil, jedak-jeduk di mobil. Itu. Nah, yang terhimpit itu kasihan. Sedangkan kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita menjadi tanah yang subur, kita yang siapkan hati kita yang gembur untuk terima firman Tuhan. Karena dalam Roma 14 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Oh, zaman sekarang tanpa membaca pun bisa dengar. Sehari mau berapa jam dengar firman Tuhan. Apalagi membaca, tambah lagi. Ya, baca firman Tuhan, mendengar renungan-renungan, meresap dalam hati, rindu mau belajar untuk melakukannya, dan dengan melakukannya kita bertumbuh dalam Tuhan. Saya belajar dari itu semua. Salah satu kata Yesus, salah satu ayat Yesus katakan, kamu bukan hamba lagi, tapi kamu adalah sahabatku. Oh, saya pegang janji Tuhan, sahabat. Suatu saat perusahaan kami membutuhkan kantor. Karena kontrak terlalu mahal, jadi mau beli, kemudian cari lokasi. Kami sudah cari lokasi. Ini saya lagi di kantor, rekaman di kantor, cari lokasi kantor depan, jalan depan, jalan raya sini. Kemudian dalam hati saya berbicara, Tuhan, saya nggak mau kalau ruko Tuhan, kalau bisa lebar, sedikit lebar, supaya parkir lebih gampang. Kalau 4 meter aja nanti hanya 1 mobil, 2 motor sudah pas-pasan. Jadi mau lebih lebar Tuhan. Tapi jalan ini ya 100 meter lah Tuhan, kira-kira luasnya. Kalau ruko kan 4 kali 15, 60 meter. Ini 100 meter lah Tuhan lebarannya. Kemudian sertifikat Tuhan. Kemudian kalau bisa 2 lantai saja, nggak usah 3, 2 saja. Tapi rumah butuh Tuhan. Lu tidak sengaja saya sudah ambil 6 syarat, sudah minta sama Tuhan. Minta 100 meter, jalannya jalan raya ini, 2 lantai, rumah butut, sertifikat, kemudian apa lagi tadi? Sampai 6 syarat. Begitu cari sana, cari sini, belum ketemu. Kami bolak-balik dengan mobil, di mana kira-kira bisa dapat lokasi begini. Ada satu merek yang pernah saya telepon, bengkel las. Tapi sudah tidak ada merek lagi. Saya dekati situ, dia sudah lempar di tanah. Jangan-jangan sudah laku. Saya coba telepon lagi. Bang Haji, bagaimana Bang Haji itu? Oh ya, belum bisa, kurang. Harganya belum bisa. Oh ya, sudah. Ya, saya nggak tahu ini luasnya berapa. Tidak tahu. Kemudian 2 minggu kemudian, saya, istri, dan anak putuskan untuk jadikan. Kami akan beli. Jadi siap ya, kita beli ya. Jadikan ya, oke, harga itu oke. Pegang handphone, saya pencet, keluar namanya, Haji, ruko, bengkel las. Ya, oke ya, sudah doa semua ya, oke.
mau pencet 0, sekian detik, masuklah suara Pak Haji duluan. Masuk ini. Pak Haji telepon. Halo Pak Haji. Iya, istri saya bilang oke lah katanya harga itu. Jadi tambah lagi 1 yang ke-7. Harga sesuai yang kita tawar. Lihat. Dari mana itu? Kalau kita flashback dengan renungan hari ini, kita akan berbuah banyak, bahkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kalau kita menjadi tanah yang subur. Subur itu bagaimana? Mau menerima firman Tuhan, menerima, merenungkan, dan belajar melakukannya sehingga tumbuh sesuai kehendak Tuhan. 6 syarat itu saya minta pada Tuhan, luar biasa. Begitu diteliti surat, diteliti ukuran dan sebagainya, 100% tepat, tidak ada yang beda. Yaitu apa? 100 meter, tidak 101, tidak 99 kurang 1 kurang 2 meter. Lebar 6 meter kali 17 kurang sedikit. Jadi dalam sertifikat 100 meter. Tuhan kita kalau matematikanya nggak akan salah ya. Kita kalau disuruh lebar kali 6 lebar kali panjang nggak bisa dapat Pak. Kalau 17 kelebihan 2, kalau dikurangi bagaimana? Tuhan taruhkan 100, tidak kurang tidak lebih. Sahabat penguasa, pencipta berkat. Dia yang atur semua itu. Dapat sahabat-sahabatku juga. Aduh, luar biasa Tuhan kita. Dapat. Di sini kembali kita flashback. Kenapa saya bisa bertumbuh demikian? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saya belajar. Setiap mendengarkan firman Tuhan di mana? Setiap membaca firman Tuhan di mana yang Tuhan mau bicara pada saya? Dan ternyata Tuhan lakukan itu. Saya percaya, kalau saya Tuhan jawab 6 permohonan itu yang saya akhirnya mohon ampun pada Tuhan, masa minta kantor pakai syarat 6 yang benar aja. Sudah dapat aja sudah syukur pada Allah. Ini 6 syarat pakai, dan Tuhan begitu baik, tidak ada satu pun yang lolos. Tepat semuanya. Tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Sampai luasnya pun tepat. Yesus kita luar biasa. Tuhan kita itu Allah penyedia yang luar biasa. Kalau saya ditolong, perusahaan kami ditolong, Anda pun Tuhan akan tolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh luar biasa. Janjimu ya dan amin. Setelah kami renungkan janji-janjimu, Engkau betul adalah sahabat kami. Sesuai firman yang berkata bahwa kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Dan bahkan Engkau katakan, biarlah kami ini melekat pada Engkau, pokok anggur. Biarlah kami ini berbuah yang lebat. Dan buah itu tetap. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami terus berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati Anda semua juga. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Juli 2023. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.